yang dilaksanakan setiap tahun. Di antaranya adalah program latihan bersama atau gabungan. Latihan gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam berlatih pramuka. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti membuat media tanam yang akan diaktualisasikan untuk kehidupan anak-anak sehari-hari, dan juga latihan gabungan ini diselenggarakan 9 SD karena satu gugus kami terdiri dari 9 SD, yaitu SD UPTD SDN 1 Tanjung Pura, kemudian UPTD SDN 2 Tanjung Pura, UPTD SDN Tanjung Sari 1 dan 2, kemudian SD Sukamana, dan 4 SD lagi dari Pringgacala 1, 2, 3, dan 4. Semuanya diambil 2 regu putra-putri untuk ikut berlatih bersama di sini. Latihannya diantaranya pengisian SKU, kemudian yang di belakang sana itu pelatihan pembuatan media tanam, dan ditekankan kepada anak-anak untuk mencintai lingkungan, kemudian memberdayakan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, itu bagian dari program Endang Dharma. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya nanti akan ada dijelaskan lagi oleh pembina khusus pramuka dari Endang Dharma. Sekian. Terima kasih. Setiap tahun, semangat pramuka berkobar di SDN 2 Tanjung Pura Gudep Endang Dharma melalui latihan gabungan yang melibatkan 9 sekolah dasar negeri. Kegiatan ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam latihan pramuka, dengan fokus pada kegiatan bermanfaat dan kolaboratif. Setiap tahun, semarak kegiatan pramuka menyala di UPTD SDN 2 Tanjung Pura Indramayu melalui latihan pramuka gabungan yang diikuti oleh 9 sekolah dasar negeri. Kegiatan ini menjadi momen berharga untuk memperkuat semangat anak-anak dalam latihan pramuka serta mendorong kolaborasi positif di antara mereka. Tradisi latihan gabungan di UPTD SDN 2 Tanjung Pura Indramayu tetap berlanjut setiap tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan momen berharga bagi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan pramuka penggalang mereka dan mempererat ikatan persaudaraan di antara sekolah-sekolah dasar. Latihan pramuka gabungan di Gudep Endang Dharma, Kapusdiklat memberikan penjelasan mengenai syarat kecakapan umum, SKU, dan secara resmi membagikannya kepada seluruh pramuka penggalang yang berpartisipasi. Atmosfer latihan gabungan semakin mendapatkan semangat ekstra dengan kehadiran Kapusdiklat sebagai tamu kehormatan. Kehadirannya di Gudep Endang Dharma memberikan dampak positif, memotivasi seluruh pramuka penggalang yang tengah berlatih. Kak Hamidah mengaitkan penjelasannya dengan peran krusial yang dimainkan oleh kakak pembina dalam membimbing dan membentuk karakter pramuka penggalang. Ia memberikan konteks yang kuat bahwa SKU bukan hanya mengukur kecakapan pramuka, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pengaruh positif kakak pembina dalam membantu pramuka mencapai potensinya. Kapusdiklat menyampaikan harapannya bahwa setiap pramuka penggalang di Gudep Endang Dharma dapat mengemban tanggung jawabnya dengan penuh semangat dan integritas. Latihan pramuka gabungan bukan hanya menjadi ajang pembuktian kemampuan, melainkan juga langkah awal dalam perjalanan panjang kepramukaan. Semoga setiap pramuka penggalang terus berkembang dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Salah satu kegiatan utama dalam latihan ini adalah pembuatan media tanam oleh anak-anak. Mereka tidak hanya belajar membuat media tanam dari bahan-bahan daur ulang, tetapi juga langsung terlibat dalam proses menanam berbagai jenis tanaman. Aktivitas ini memberikan pengalaman langsung dan edukatif tentang keberlanjutan lingkungan. Dalam latihan pramuka gabungan, anak-anak dari berbagai sekolah dasar menunjukkan antusiasme luar biasa dalam menciptakan wadah tanam kreatif dari bahan daur ulang. Tahapan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga edukatif dalam hal keberlanjutan lingkungan. Mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas mereka, menciptakan wadah tanam yang unik dan ramah lingkungan. Dari botol bekas hingga kertas daur ulang, setiap bahan menjadi bahan dasar untuk menciptakan media tanam yang inovatif. Anak-anak belajar tidak hanya tentang cara membuat media tanam secara efektif,
tetapi juga nilai-nilai keberlanjutan dan daur ulang yang diterapkan dalam kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengalaman langsung dalam bercocok tanam, tetapi juga memahami tanggung jawab mereka terhadap tanaman yang mereka tanam. Ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang siklus hidup tanaman dan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga ekosistem. Pramuka, hebat, bermartabat, aku, hebat, hebat. UPTD SDN 2 Tanjung Pura Indramayu menjadi tuan rumah latihan pramuka gabungan yang diikuti oleh 9 sekolah dasar negeri. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membangun semangat pramuka dan meningkatkan keterampilan anak-anak di bidang pramuka penggalang. Pada latihan gabungan di SDN 2 Tanjung Pura, Gudep Endang Dharma tidak hanya fokus pada latihan menanam di media tanam, tetapi juga melibatkan pramuka penggalang dalam berbagai latihan dasar lainnya. Dengan semangat kepramukaan yang berkobar, mereka mengisi SKU, syarat kecakapan umum, sebagai sarana ujian. Setiap pramuka penggalang di latihan gabungan Gudep Endang Dharma di SDN 2 Tanjung Pura juga diajak untuk mengisi syarat kecakapan umum, SKU. SKU menjadi tolak ukur kecakapan umum yang mencakup berbagai aspek kepramukaan. Proses ini tidak hanya sebagai ujian, tetapi juga sarana untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan, dan karakter yang diperlukan. Selain itu, latihan gabungan juga mencakup serangkaian kegiatan untuk mengasah keterampilan komunikasi dan kecerdasan pramuka. Pramuka penggalang berlatih sandi kotak untuk meningkatkan kemampuan pemecahan kode, sementara latihan sandi Morse memberikan pengalaman langsung dalam komunikasi melalui kode-kode Morse. Latihan gabungan Gudep Endang Dharma di SDN 2 Tanjung Pura bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi menjadi ladang subur untuk menanam semangat kepramukaan dan kecakapan bagi setiap pramuka penggalang. Melalui beragam latihan dasar, mereka tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter, kerjasama tim, dan semangat kebersamaan. Dengan keseruan latihan yang melibatkan berbagai aspek kepramukaan, diharapkan pramuka penggalang dari Gudep Endang Dharma dapat tumbuh sebagai individu yang tangguh, cerdas, dan penuh semangat untuk berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Alhamdulillah di kegiatan hari ini ada latihan gabungan di beberapa SD ini akan menjelaskan tentang pengisian, bagaimana pengisian SKU sebenarnya. Untuk adik-adik penggalang ini ada beberapa item dijelaskan mengenai aturan seragam pramuka di materi saya ini, materi tentang PP 174, kemudian cara pengisian SKU juga biar adik-adik mengetahui diantaranya tentang berapa butir dasa dharma, kemudian trisatya buat adik-adik yang menjelang ke penggalang. Ada item yang lain juga, ada materi sandi di sebelah sana, sandi semapun, ada beberapa sandi yang lainnya. Syarat kecakapan umum, SKU, adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak dan golongan pandega. SKU berfungsi sebagai persyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan Gudep, merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan, proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. SKU untuk pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan yaitu, siaga mula, siaga bantu, siaga tata. SKU untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan yaitu, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. SKU untuk pramuka penegak terdiri atas 2 tingkatan yaitu, penegak bantara, penegak laksana. SKU untuk pramuka pandega hanya terdiri atas 1 tingkatan saja, yaitu pandega. Syarat kecakapan umum, SKU, adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, TKU, setelah melewati ujian-ujian.
SKU, sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak dan golongan pandega. Siapa penguji SKU? Adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Pembina pramuka harus membantu memberi motivasi, mendorong, agar peserta didik tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing. Mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya. Cara menguji syarat kecakapan umum, ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris, berkebun, dan lain-lain, penilaian tetap dijalankan perorangan. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan, dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina, pembantu pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik dan intelijensia, emosi dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Penguji membubuhkan paraf tanda tangannya pada daftar mata ujian, SKU, milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Pramuka merupakan organisasi yang bertujuan untuk melatih siswa di luar lingkungan sekolah. Pramuka mengajarkan berbagai keterampilan, membentuk kepribadian unggul, dan juga budi pekerti yang baik. Oleh karena itu dalam pramuka sering diadakan ujian keterampilan untuk mengevaluasi hasil dari latihan yang dijalani untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, TKU. Ujian tersebut dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat kecakapan umum, SKU. Tanda kecakapan umum, TKU, adalah tanda kehormatan untuk penggalang pramuka yang sudah dinyatakan lulus SKU. SKU dalam pramuka digunakan untuk membentuk kecakapan, kepandaian, keterampilan, ketangkasan, sikap, serta kemampuan seorang pramuka sesuai dengan tingkatannya. TKU digunakan sebagai tanda kecakapan seorang pramuka serta memberikan semangat dan juga dorongan untuk meningkatkan keterampilan. Beberapa golongan dari mulai siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega. Di tingkat yang sekarang ini adalah tingkat penggalang, syarat kecakapan umum. Mereka ingin menaik ke tingkat yang lebih lagi, ada pramuka, ada ramu, rakit, terap ini harus menyelesaikan SKU terlebih dahulu, Pak. Seperti siaga juga sama, ada mula, bantu, tata, harus menyelesaikan SKU terlebih dahulu. Di antara yang sekarang ini adik-adik akan menyelesaikan SKU penggalang ramu. Mereka nanti adik-adik ini akan diterapkan bagaimana pengisian SKU penggalang ramu ini, diberitahu materinya seperti apa, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Tidak harus hari ini, nanti bisa di sekolah atau di pangkalan masing-masing. Dari belakang yang longgar, biar kelihatan. Yang belakang sini boleh di belakang. Yang penting kelihatan petunjuk. SDN 2 Tanjung Pura menggelar latihan gabungan yang tak hanya memfokuskan pada keterampilan umum, tetapi juga menghadirkan latihan semapur kreatif untuk peserta pramuka penggalang di Gugus Endang Dharma. Tidak hanya sandi kotak, sandi morse, latihan semapur juga salah satu komunikasi yang harus diasah. SDN 2 Tanjung Pura melakukan latihan gabungan semapur dengan riang gembira dan semangat. Semapur adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak yang berjauhan. Bendera semapur umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Semapur merupakan salah satu bentuk isyarat menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Ketika itu bendera yang digunakan berwarna putih dan oranye serta hanya terdiri dari satu bendera saja. Orang yang ditugaskan melakukan isyarat bendera ini biasanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi atau di lantai yang tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dari permukaan tanah. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan salah satu wadah bagi para generasi muda untuk mengembangkan minat, bakat, keterampilan dan serta kedisiplinan.
Selain dikenal dengan kegiatan baris berbaris, pramuka juga memiliki kegiatan lain misalnya menghafal kode-kode yang disebut dengan sandi. Pramuka memiliki banyak jenis sandi-sandi. Sandi ini digunakan sebagai isyarat atau kode dalam mengirim pesan dari pihak pertama ke pihak kedua, salah satunya ada sandi semaphur. Lurus. Huruf A. Huruf B. C. B. E. Nah, ayo diingat. Semaphur adalah suatu cara yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan memakai sarung tangan. Namun, di Indonesia sendiri secara umum semaphur menggunakan bendera khusus yaitu bendera semaphur. Bendera semaphur yang digunakan berjumlah 2 buah dengan ukuran 45 x 45 cm, berbentuk persegi yang merupakan gabungan dari segitiga sama kaki berwarna merah dan kuning. Dalam suasana yang penuh semangat, peserta berlatih dengan sungguh-sungguh dan gembira. Mereka dibimbing oleh kakak pembina pramuka yang berpengalaman, yang memberikan arahan dan tips praktis untuk menguasai gerakan-gerakan semaphur dengan baik. Latihan ini bukan hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga kesempatan untuk mempererat rasa persaudaraan di antara peserta. Melihat antusiasme peserta, terutama dalam mengikuti latihan semaphur. Melihat semangat dan dedikasi peserta dari Gugus Endang Dharma. Mereka tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam keterampilan umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada latihan semaphur. Ini merupakan bukti nyata semangat pramuka yang berkembang di Gugus Endang Dharma. Pada akhir latihan, seluruh peserta menyatakan rasa puas dan bangga atas hasil yang mereka capai. Mereka tidak hanya meningkatkan keterampilan umum mereka, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga dalam seni komunikasi visual. Acara latihan gabungan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi gugus pramuka lainnya untuk menggali potensi dan mengembangkan kreativitas peserta pramuka penggalang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share di YouTube Ayu Pramuka.